Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang instalasi listrik rumah tangga. Mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi wawasan kelistrikan. Anak-anakku semuanya, instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik. Bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik, yang mana ini termasuk ke dalam fungsi ataupun manfaat daripada kelistrikan. Instalasi listrik ini terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Input saklar dapat sumber fasa, kemudian outputnya bisa menuju ke beban, di mana beban itu adalah lampu dan harus ada yang namanya kabel netral lampu. Sehingga ya, lampu tersebut akan menyala apabila saklar di-on-kan. Baiklah anak-anakku semua, kita akan membahas tentang komponen instalasi listrik rumah tangga. Ada beberapa jenis komponen instalasi listrik yang terpasang di rumah tinggal. Di antaranya adalah bergenser. Bergenser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Ada beberapa batasan daya listrik yang dikeluarkan oleh PLN, yaitu 220 volt, kemudian ada yang 450 volt, ada yang 900 volt, sampai mencapai 2200 volt. Bahkan sekarang sudah lebih dari 2200 volt. Bergenser sendiri ini memiliki 3 bagian utama. Ya. Yang pertama yaitu MCB atau dikenal dengan istilah miniatur circuit breaker. Ini berfungsi untuk memutuskan aliran listrik secara otomatis. Kemudian yang kedua ada yang namanya KWH meter atau dikenal dengan istilah meter listrik. Ini berfungsi untuk mengatur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal dalam kurun waktu tertentu. Dan bagian yang ketiga daripada bergenser ini adalah spin control, di mana spin control ini merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Kemudian komponen yang kedua daripada kelistrikan ini adalah pengaman listrik. Pengaman listrik ini berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik, seperti gangguan hubungan arus pendek atau dikenal dengan istilah konslet. Ini terdapat 2 jenis pengaman listrik. Yang pertama yaitu pengaman lebur biasa atau dikenal dengan istilah sikring. Ini berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan di dalam sikring tersebut. Kemudian pengaman listrik yang kedua disebutnya dengan istilah thermal atau MCB. Thermal merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Komponen yang ketiga yang terdapat dalam instalasi listrik yaitu saklar. Saklar atau switch ini merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Berdasarkan tempat pemasangannya, ini saklar terdiri dari 2 jenis, yaitu ada yang namanya saklar outbound, saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Kemudian yang kedua ada yang namanya saklar inbound. Ya.
yaitu saklar yang ditanam di dalam tembok. Ini berdasarkan cara pemasangannya. Adapun jenis saklar yang berdasarkan besaran tegangannya, ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama saklar tegangan rendah, kemudian ada saklar tegangan menengah, dan yang ketiga saklar tegangan tinggi ataupun sangat tinggi. Kemudian, jika saklar ini berdasarkan fungsinya, ini terdiri dari 2 jenis juga. Ya. Yang pertama yaitu saklar on, di mana saklar ini bekerja menghubungkan arus listrik jika tombol yang ditekan posisi on akan menyala. Dan untuk mematikannya pada posisi off. Ini jenisnya saklar on off. Kemudian ada yang kedua yaitu saklar push on. Saklar ini menghubungkan arus listrik. Jika tombolnya ditekan pada posisi on, ini akan menyala. Sedangkan untuk mematikannya dengan cara melepaskan. Ini contohnya bentuknya kebanyakan di bentuk klakson ya, jenisnya ataupun di bel rumah ya. Nah, ini ada contohnya seperti itu. Nah, sedangkan berdasarkan per unitnya ya, jenis saklar ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ada yang namanya saklar tunggal, hanya mempunyai 1 buah kanal atau 1 buah tombol. Kemudian ada juga yang namanya saklar majemuk. Ini memiliki 2 atau lebih tombolnya. Ini yang disebut saklar majemuk. Kemudian kita lanjutkan. Komponen yang keempat daripada instalasi listrik ini adalah stop kontak. Stop kontak atau biasa disebut outlet ini berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dan aliran listrik. Berdasarkan tempat pemasangannya juga sama. Stop kontak terdiri dari 2 jenis. Ada yang namanya outbow dan juga ada yang namanya inbow. Ini jenis stop kontak berdasarkan tempat pemasangannya. Berdasarkan per unitnya, jenis stop kontak ini juga sama, ada 2 jenis. Ada yang namanya stop kontak tunggal dan ada juga yang namanya stop kontak majemuk. Ini jenis stop kontak berdasarkan per unitnya. Komponen yang selanjutnya yaitu steker atau sering disebut colokan. Ini colokan berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik dengan cara ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan dan menyala atau berfungsi. Nah, berikut beberapa jenis steker ataupun colokan yang ada pada saat ini. Ini yang beredar di seluruh dunia. Dan kalau kita sebutkan satu persatu ini dari mana akan sangat makan waktu lama. Ini hanya jenis-jenis stekernya saja. Ya. Kalau yang di Indonesia sendiri kebanyakan bentuknya seperti ini ya. Dan yang ini. Itu yang di Indonesia itu sendiri. Nah, ini di seluruh dunia berbeda-beda bentuknya stekernya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya komponennya adalah kabel. Kabel listrik ini merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Nah, untuk instalasi listrik rumah tinggal, ini kabel yang biasa kita gunakan jenisnya ada 4 macam. Walaupun sebetulnya banyak jenisnya ya. Namun yang biasa kita gunakan di rumah tinggal itu ada 4 macam. Yang pertama apa?
Ini jenis kabelnya namanya kabel NYA. Jenis kabel ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan satu kawat. Hanya satu kawat isinya. Jenis kabelnya itu adalah kabel udara atau tidak ditanam dalam tanah. Dan kabel listrik ini biasanya berwarna merah, hitam, kuning, ataupun biru. Ini jenis kabel NYA. Kemudian jenis kabel yang kedua adalah jenis kabel NYM. Jenis kabel ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu. Ada juga yang 2, ada juga yang 3, bahkan ada juga yang 4. Ini jenis kabel NYM. Ya. Lebih dari 1 jenis kabelnya. Kemudian jenis kabel yang ketiga itu jenis kabel NYY. Kabel listrik jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC berintikan 2, 3 atau 4 dengan warna isolasi luarnya hitam. Jadi ada tambahan warna ya. Ada lapisannya, warnanya juga hitam, berbeda dengan kabel NYM. Dan yang keempat, jenis kabelnya adalah YMHYO. Jenis kabel YMHYO ini merupakan kabel serabut dengan 2 buah inti yang terdiri dari 2 warna. Ini biasanya jenisnya serabut bentuknya, jenis kabelnya. Sebetulnya jenis kabel ini banyak, ya. Namun yang biasa digunakan di rumah tinggal itu ada 4 jenis. Ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah peralatan apa saja yang digunakan untuk instalasi listrik. Yang pertama, peralatan yang digunakan untuk instalasi listrik adalah tespen. Tespen digunakan untuk mengetahui apakah suatu pengantar listrik itu teraliri arus listrik atau tidak. Bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, pegang tespen dengan ujung-ujung jari, kemudian letakkan jari telunjuk pada bagian atas. Pastikan jari tangan tidak menyentuh bagian sumber dan buatlah pengukuran menjadi nyaman. Yang ketiga caranya. Kemudian cara selanjutnya, tempatkan ujung bagian bawah tespen dengan penghantar yang akan diuji, ditempelkan di stop kontak biasanya. Nah, setelah ditempelkan pada stop kontak, perhatikan lampu indikator di atas yang kita pegang di ujungnya itu akan menyala atau tidak. Jika menyala berarti ada arus listrik atau penghantar listriknya. Ya, itu caranya. Kemudian peralatan yang kedua yaitu obeng. Nah, obeng digunakan untuk memasang atau membuka baut yang biasanya ada pada kendaraan atau barang-barang elektronik. Jenis obeng sebetulnya banyak ya jenisnya. Berbeda dengan tespen ya. Kemudian peralatan selanjutnya tang. Nah, tang adalah alat yang digunakan untuk mencengkram dan memotong suatu benda. Ini kebetulan jenis gambar tangnya adalah jenis tang kombinasi. Dan sekali lagi jenis tang juga sama, jenisnya banyak. Ada jenis tang cucut, ada jenis tang potong, tang lancip, ya, macam-macam jenisnya, banyak. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah solder. Solder merupakan alat yang berfungsi merakit ataupun membongkar rangkaian elektronik pada rangkaian yang terdapat pada
PCB ya. Ini jenis solder. Peralatan instalasi listrik yang ketiga, yang selanjutnya ya. Yang kelima yaitu penggaris siku. Di mana penggaris siku ini biasanya berupa bentuknya besi ya, yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Kita lanjutkan komponen peralatan listrik selanjutnya yaitu pahat. Ini berfungsi untuk membuat lubang atau garis pada kayu. Gunting seng. Gunting seng adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Dan yang terakhir, peralatan instalasi listriknya adalah ketam. Ketam ini berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Itulah beberapa peralatan instalasi listrik yang digunakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara pembuatan listriknya? Pembuatan instalasi listriknya. Nah, pembuatan instalasi listrik ini tahapan pembuatannya ataupun pembuatan papan instalasi listrik biasanya menggunakan yang namanya teks prosedur. Ya, yang pertama perencanaan, di mana perencanaan ini terdiri dari identifikasi kebutuhan dan perencanaan fisik. Setelah perencanaan, yang dibutuhkan bagiannya adalah persiapan. Apa saja yang terdapat dalam persiapan? Biasanya ada yang namanya ide dan gagasan. Yang keduanya, keselamatan kerja. Ini yang diutamakan, karena kita berhubungan dengan arus listrik. Kemudian yang kecilnya, dalam tahapan pembuatan listrik ini adalah menyiapkan alat dan bahan. Apa saja bahannya yang dibutuhkan, kemudian alatnya apa saja yang digunakan. Dan tahapan yang terakhir dalam pembuatan papan instalasi listrik ini adalah pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini terdapat dua tahapan. Yang pertama, proses pembuatannya atau langkah-langkahnya. Dan yang terakhir adalah evaluasinya. Nah, itulah pembuatan tahapan dalam pembuatan papan instalasi listrik. Sebagai oleh-oleh di rumah, buat anak-anakku, silakan lembar kerjanya dikerjakan. Ya. Silakan dicari, mengidentifikasi alat-alat kelistrikan yang ada di rumah masing-masing, kemudian gambarnya ditampilkan, serta nama peralatannya, apakah termasuk ke dalam untuk instalasi listrik atau bukan, kemudian tuliskan manfaat ataupun fungsi daripada alat tersebut. Silakan dibuat dengan menggunakan aplikasinya adalah WPS lembar bentang. Kemudian hasilnya silakan dikirimkan melalui WhatsApp ataupun Classroom, Google Classroom. Ya. Itu saja materi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.